Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, mohon maaf apabila ada suara-suara yang bersumber dari yang lain karena ibu rekamannya di sekolah ya. Tapi tetap kita berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, hari ini di mata pelajaran IPA ya, kita akan belajar tentang cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Silakan disimak ya. Jadi adaptasi hewan sama seperti yang minggu lalu, ada adaptasi tumbuhan, hewan pun juga sama ya, hewan pun juga beradaptasi ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi ada 3 cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama adaptasi morfologi ya. Morfologi itu artinya bentuk. Jadi adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup, dalam hal ini ya hewan, lingkungan hidup tempat tinggalnya ya. Jadi bentuk tubuh yang unik dan khas sangat berguna untuk hewan mendapatkan makanan dan bertahan di mana dia berada. Adaptasi morfologi ini terbagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama, morfologi terhadap jenis makanan. Di sini ada ayam, punya paruh yang kecil, lancip, dan tajam untuk mematuk biji-bijian kecil. Nah, itu makanannya. Oke. Yang kedua ada burung pelikan. Nah, dia punya paruh yang besar untuk menangkap ikan. Yang ketiga ada kaki bebek, punya selapur yang lebar ya untuk berjalan di lumpur. Dan ada mamalia, pemakan tumbuhan seperti herbivora yang punya gigi seri dan geraham yang lebar dan rata untuk mengunyah makanan ya. Selanjutnya ada morfologi terhadap jenis habitat atau tempat tinggalnya. Yang pertama ada unta ya. Unta punya punuk yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang gersang. Ia juga punya bantalan kaki yang kuat untuk berjalan di pasir yang panas. Jika punya 3 kelopak, dia juga punya 3 kelopak mata dan 2 lapis bulu mata untuk melindungi matanya dari pasir. Makanya hewan unta bisa bertahan hidup di gurun pasir ya, walaupun gurun itu tempat yang sangat panas. Lalu ada serigala yang tinggal di kutub. Dia memiliki rambut yang tebal supaya ia tidak kedinginan. Berikutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan ya, ini berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat. Adaptasi fisiologi ini tidak bisa kita lihat langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian tubuh hewan. Jadi contohnya adalah ada tupai ya. Tupai ini melakukan hibernasi atau dia tidur yang lama pada saat musim semi atau musim dingin ya, atau beruang kutub ya. Jadi pada saat hibernasi itu dia organ jantungnya akan melemah ya, sehingga bisa tidur lebih panjang. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Nah, ini banyak sekali contoh hewan yang beradaptasi dengan tingkah lakunya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan oleh hewan yang melindungi dirinya dari cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, hewan ini melindungi dirinya dari gangguan hewan lain ataupun manusia ya. Yang pertama ada kamuflase. Kamuflase, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi dia hampir tidak terlihat jika dia hinggap di daun karena warnanya sama-sama hijau ya. Lalu ada mimikri ya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Jadi adaptasi hewan ini dinamakan mimikri ya. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau atau coklat ya. Dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya.
Selanjutnya ada autotomi. Autotomi adalah salah satu bentuk pertahanan diri hewan dengan cara memutuskan bagian tubuhnya. Hal ini untuk melindungi diri dan mengalihkan perhatian musuh. Contohnya seperti yang di samping ini ada cicak ya, cicak, kadal yang melepaskan ekornya. Nanti ekor yang putus akan tumbuh kembali seperti semula. Selanjutnya ada menggulungkan diri ya. Contohnya ada terenggiling ya. Dia melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan ya. Selanjutnya ada menyemprotkan cairan. Dalam melindungi diri dari ancaman musuhnya, seperti hewan di samping, cumi-cumi akan menyemprotkan cairan berupa tinta hitam yang bisa mengelabui musuh ya, sehingga menghindari kejaran musuhnya. Nanti cumi-cumi akan pergi dengan cepat sambil menyemprotkan cairan tinta hitamnya. Jadi jika cumi-cumi merasa ada yang mengganggu dirinya, ada yang tidak nyaman dengan lingkungannya, dia akan menyemprotkan tinta hitam dan kabur ya, sehingga musuhnya tidak bisa menangkapnya. Lalu kemudian ada bau yang menyengat. Nah, ini ada hewan yang menghindari musuhnya dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap, yaitu walang sangit ya. Ini hewan yang biasanya suka ada di daerah pesawahan ya. Bau yang tidak sedap dan menyengat ini akan menjauhkan musuh yang ingin memburu walang sangit dan juga bisa menjadi peringatan bagi walang sangit lainnya. Kemudian memiliki cangkang atau tempurung yang keras. Jadi contohnya seperti yang di samping ada siput ya, terus keong atau umang ya. Jadi cangkang atau tempurung yang keras adalah perlindungan yang digunakan siput, kura-kura, dan keong dari ancaman musuhnya. Cangkang atau tempurung ini mirip rumah yang melekat dengan tubuhnya. Jika ada bahaya siput, kura-kura, dan keong masuk ke dalam cangkang sampai keadaan benar-benar aman. Jadi kalau misalkan ada kalian bagian sentuh, misalkan kalian punya keong nih yang beli di abang-abang, nah kalian sentuh bagian tubuhnya, dia akan ngumpet masuk ke dalam cangkangnya ya, untuk melindungi dirinya agar aman ya. Sekian ya pemaparan dari ibu guru, semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, silakan ulangi lagi video ini atau baca materi yang ibu berikan. Setelah ini silakan kerjakan latihannya, dan jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan ke grup diskusi ataupun langsung jawab ibu. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.